Hai guys, selamat datang di Otego Media Expert Talk, di mana kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang industri marketing, media, riset, periklanan, dan kreatif. Saat ini gue bersama salah satu expert di bidang riset yang sudah lama terjun di industri ini, sudah banyak melakukan riset, data, consumer analysis, dan sebagainya. Nah, sering banget terjun di lapangan. Apa kabar? Baik. Oke, buat teman-teman yang lagi menonton dan mendengerin, ini dia orangnya. Beliau adalah Dito. Oke, boleh ceritakan sedikit tentang CXGO? CXGO itu adalah consumer research agency ya, research agency kita bilangnya, jadi agensi riset pemasaran gitu ya. Kita itu ngebantuin brand untuk dapetin insight, dapetin masukan, mendengarkan suara dari konsumen ini. Untuk apa insight itu yang dipakai untuk bikin keputusan yang lebih baik. Jadi bikin strategi marketing, bikin strategi komunikasi, bikin strategi produk yang lebih baik berdasarkan input, masukan, feedback, semua insight, informasi dari konsumen. Riset itu ternyata banyak jenisnya, banyak aplikasinya. Kenapa bisa terjun di industri riset? Wah, kalau terjun di industri riset udah cukup lama. Sebenarnya dari sejak awal kerja. Jadi kalau saya suka cerita nyemplung nggak sengaja, tapi habis itu nggak pernah keluar lagi gitu. Jadi udah mungkin hampir 20 tahun ya. Dari sejak awal kerja di dunia riset sampai sekarang punya agensi sendiri. Selama ini pengalaman di bidang riset, ada yang riset yang menarik yang nggak bisa dilupain nggak? Banyak sih. Kebetulan gue kan juga kalau di riset itu pengalamannya di dua sisi ya, baik itu di client side, di kliennya, sama di agensi. Jadi dua itu banyak banget project riset yang memorable, yang nggak terlupakan. Karena kita kalau di riset kan ketemu orang ya, orang-orang itu bisa sangat beda-beda nih karakteristiknya, gayanya, kemudian ya semuanya beda-beda lah. Pernah ada contoh nggak? Maksudnya, ini riset kepake banget gitu. Salah satu contohnya sih yang paling kelihatan ya kalau kita riset tentang komunikasi ya, atau tentang iklan. Nah itu biasanya kita, karena kan iklan itu kan kelihatan banget ya. Biasanya kalau klien itu mau launch iklan, biasanya di riset dulu nih. Misalkan udah punya konsep, misalkan iklan TV atau video gitu ya, mereka udah punya storyboard, terus di tes dulu kalau konsumen ini storyboardnya ya diterima dengan baik apa enggak, pesannya oke apa enggak, sesuai apa enggak. Dari situ diolah lagi, kalau ada masukan diperbaiki lagi, baru kemudian di syuting terus jadi itu. Nah, kadang kalau kita melihat hasilnya di lapangan kita lagi jalan-jalan nih, terus ketemu iklannya di itu hasil riset kita nih gitu. Itu salah satu hal yang bikin bangga juga gitu ya. Oke. Nah, ngomongin riset nih, kan CXGO salah satu yang melakukan riset di MRT ya? Ya. Pernah melakukan riset di MRT. Boleh ceritain nggak gambaran garis besar gimana cara melakukan riset itu? Terus nanti kita akan ngobrolin mengenai findings apa yang bisa didapat. Waktu itu ada penempatan iklan di MRT. Nah, kita mau cari tahu nih, si klien mau cari tahu seberapa efektif sih nempatin iklan di situ. Apakah dari segi awareness orang-orang tahu, ngelihat iklannya, kemudian selain itu dari segi kontennya apakah cocok apa enggak, dan sebagaimana sih itu bisa iklannya kan menyampaikan pesan ya. Nah, seberapa nyampe nih pesan itu nih sampai ke target konsumennya. Nah, jadi di situ kita bikin namanya metodenya intercept. Jadi kita intercept artinya apa ya bahasa Indonesianya? Mencegat ya? Mencegat. Kita nyegat target marketnya, orang yang sesuai, terus kita ajak ngobrol, kita minta ajak isi surveinya. Tadi isinya tentang evaluasi, awareness-nya, evaluasi kontennya. Jadi kita benar-benar di situ karena untuk menangkap kan target marketnya adalah orang-orang yang naik MRT ya. Jadi benar-benar tuh real orang-orang yang
naik MRT itu kita benar-benar nangkap di situ. Jadi sesuai target marketnya. Nah, di situlah kita lakukan surveinya. Kalau boleh tahu target si riset ini apa waktu itu? Target risetnya sendiri kan tadi untuk mengevaluasi keefektifan untuk iklan itu di situ. Target konsumen yang mana maksudnya? Oh, konsumennya waktu itu kita ngambil jadi ada 2. Nah, ini menarik juga sih, ada 2 ya. Jadi karena brandnya ini untuk anak, jadi kita ngambil konsumennya itu target marketnya itu ibu dan anak. Gitu. Jadi ibunya sendiri, anaknya sendiri di interview dua-duanya gitu ya. Jadi anak-anak mungkin ada yang butuh bantuan juga sih sebenarnya. Kadang-kadang dibantu sama ibunya. Tapi kita perlakukan mereka sebagai 2 target market yang berbeda nih. Jadi kita bisa tahu dari sudut pandang ibu, sama bisa tahu dari sudut pandang anak. Oke. Terus ini respon dari klien yang menerima laporan gitu gimana? Waktu kita pesan hasilnya baik sih ya, artinya mereka hasilnya mereka begitu bisa lihat seberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadinya mereka masih bingung, mungkin masih pengen tahu jawabannya. Dari semua riset yang pernah dilakukan, gimana memandang riset di MRT ini? Apakah oke lah atau menarik atau challenging? Karena kan riset kan luas, industri media juga cukup luas ya. Industri OH juga ya mungkin salah satu sembilan kecil di situ. Gimana ngelihat udah risetnya udah langsung spesifik ke OH, apa yang membedakan apalagi ya risetnya OH dan MRT gitu. Apa yang membedakan riset di MRT dengan riset-riset pada umumnya gitu. Kalau riset di MRT sebenarnya lebih enaknya sih karena memang respondennya ini atau target market ini lebih jelas ya. Karena mereka user atau pengguna MRT ini. Biasanya kan kalau OH lain juga kadang ada yang di jalan ya, jalan raya misalkan. Kan berarti kita mau tahu nih kalau jalan raya kan berarti tujuannya adalah orang-orang yang naik mobil apa. Nah, kadang-kadang kita kan mungkin nggak bisa tiba-tiba berhentiin orang yang naik mobil terus kita minta survei ya. Itu mungkin bakal jadi kecelakaan di mobilnya. Tapi di MRT jelas karena di MRT lebih tepat karena kita juga bisa intercept mereka dengan lebih mudah karena itu kan jalan kaki ya. Jadi nggak mengganggu dalam hal yang sangat mengganggu ya, kita bisa minta mereka dengan lebih baik gitu ya, minta mereka untuk berhenti sebentar terus kita interview untuk isi survei. Nah itu dan sudah jelas tuh kalau mau targetnya adalah orang-orang yang pengguna MRT gitu ya kan, ya memang itu ya pasti pengguna MRT kan. Jadi kalau survei misalkan kita ngomongin survei yang lebih luas kan kita kadang nggak tahu ya, kita perlu kalau di survei namanya ada perlu screening nih. Jadi misalkan screeningnya kita mau, kalau kita sebar survei secara luas nih, kita mau survei ke pengguna MRT tapi kita sebar misalkan lewat sosial media. Nah itu kita perlu ada pertanyaan, apakah Anda pengguna MRT atau bukan? Nah, biasa dalam 1 bulan terakhir atau dalam 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir. Nah, itu kan mereka isi sendiri ya. Itu sendiri, oke, ya enggak. Nah, misalkan kita lempar banyak, ternyata nggak banyak yang pengguna MRT, ya kita perlu cari lagi nih respondennya. Nah, kalau udah kita intercept di stasiun MRT, ya udah jelas nih, MRT nih, udah nggak perlu pertanyaan itu lagi, gitu. Berarti itu salah satu keunggulan juga riset secara intercept ketimbang online kali ya? Iya, betul. Online kita nggak tahu nih orang yang ngisi ini siapa gitu. Iya. Gimana harapan, apakah ini adalah salah satu atau pernah ngerjain project media sebelumnya atau ini salah satunya? Kalau media spesifik MRT sih baru ini ya. Kalau intercept sebenarnya juga pernah kita lakukan juga. Cuman mungkin di tempat-tempat yang lebih umum seperti kayak di pasar atau di mall. Oke, selanjutnya mungkin kasih kisi-kisi aja gimana sebenarnya hasil temuan dari riset tersebut. Temuan risetnya kemarin kita lihat kalau dari segi awareness ya hasilnya bagus tuh. Artinya yang melihat iklan yang ada di situ itu banyak. Ya, jadi iklannya memang berhasil dilihat nih sama orang-orang. Itu kan salah satu metriknya ya yang ingin ditahu oleh klien, iklan gua ada yang lihat nggak nih? Terus seberapa banyak yang lihat iklan gua nih? Nah itu dapat tuh, ya, artinya sukses nih iklannya dilihat. Nah kemudian setelah itu kita turunkan lagi setelah iklan dilihat,
seberapa nyampe nih pesan iklan ini itu. Nah terus kan kita tadi ngobrolin risetnya ada 2 target nih, satunya anak-anak, satunya ibu-ibu gitu ya. Ada perbedaan nggak sih persepsi atau hasil yang ketika kita survei anak, misalkan A, kita survei ibu tuh B gitu misalkan. Ada ya, ada hasil yang memang ternyata beda nih dalam hal membuat keputusan. Jadi kita kan tanya juga nih, kalau mau beli produk itu siapa sih yang jadi pembuat keputusan utamanya gitu. Nah, ternyata dari situ kita, kalau menurut ibu-ibu nih, ya dia. Iya, ibu ya. Ibu yang mutusin ya. Ibu yang mutusin. Tapi ternyata kalau menurut anak-anak, dia juga punya peran yang besar nih, mutusin produknya. Produk yang dibeli ini. Produk yang dibeli. Nah, jadi nggak cuma ibunya beliin produk, anaknya asal pakai aja. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba dibeli ini, anaknya bisa protes gitu ya. Kamu jangan yang beli ini, beli yang lain gitu. Nah, jadi iklannya itu jangan cuma ngincer ke ibu aja, tapi juga harus menarik anak-anaknya nih. Bahkan kan kalau misalkan kadang-kadang kalau anak-anak kalau orang tua kan suka gampang dulu hatinya ya kalau anak minta, kasih, minta mainan dikasih gitu. Nah, jadi nanti harapannya si anak juga akan bilang sama ibunya, Bu, beli produk ini aja ya. Karena saya ngeliat di MRT iklannya lucu. Nah, kan kita bisa banget tuh buat jadi lebih, ibunya jadi oh ya dia anaknya mau ini gitu ya. Jadi nambahin influence product decision itu dari dua sisi anak dan ibu. Dan itu kan berarti dia perlu konten yang beda ya, perlu komunikasi yang beda tuh. Kalau ngomong ke ibu ngomongnya apa, kalau ngomong ke anak ngomongnya apa. Misalnya kalau ke ibu ngomongnya sehat nih. Iya. Tapi kalau ke anak lucu aja, lucu. Nih apa ininya lucu, produknya lucu. Kalau ngomong produknya sehat ke anak ya dia juga mungkin nggak ngaruh ya. Nggak mikirin sehatnya gitu. Sebenarnya kalau yang kita lihat kan ada konten yang berbeda nih di kan mereka waktu itu pasang di 2 stasiun. Nah salah satu stasiun tuh dia ada yang unik tuh kreatifnya. Dia pakai apa? Dia pakai tuh ada kayak garis apa? Odol pasta gigi yang di lantai. Itu ngaruh nggak sih kreativitas yang unik seperti itu yang membedakan dari apa iklan-iklan biasa gitu? Ya. Kreatif gitu sebenarnya akan sangat efektif kalau cocok nih sama target. Ya, kita jadi banyak dapat insight tentang riset dan media ya. Buat teman-teman yang dengerin, semoga episode ini menambah wawasan baru tentang dunia riset, dunia media marketing, terutama dunia OH. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Pahala Sigiro. Lain itu. Sampai jumpa.